Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik adalah manajemen konflik. Jadi seperti pada topik-topik kita sebelumnya tentang peran dari manusia, bahwa manusia itu adalah makhluk individu, juga makhluk sosial, sehingga manusia itu berkelompok, dan pada umumnya dalam satu kelompok itu akan berupaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, untuk mencapai itu biasanya manusia bekerja sama secara harmonis antara satu dengan yang lain. Jadi semakin harmonis kerjasama yang dilakukan, maka semakin tinggi tingkat produktivitas atau efektivitas daripada kelompok atau organisasi tersebut. Namun demikian, suasana kerja tidaklah tercipta selalu baik. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini, diantaranya adalah perbedaan-perbedaan yang dimiliki di antara komponen orang-orang yang ada di dalam organisasi atau kelompok tersebut. Nah, ini sebagai contoh, kita perhatikan bahwa dalam sebuah organisasi, boleh jadi karena merasa ada individu yang merasa diabaikan atau tidak dihargai, atau bisa juga karena beban berlebih dari individu satu terhadap individu yang lain, sehingga muncul perasaan yang tidak enak, dan perasaan yang tidak nyaman ini akan menimbulkan suatu titik kemarahan. Nah, yang kemarahan inilah yang berujung pada percekcokan di dalam sebuah atau perselisihan dalam sebuah organisasi. Nah, sekarang untuk itu maka kita harus bisa memahami konflik-konflik ini baik dari segi definisinya maupun jenisnya, serta nanti bagaimana manajemen pengelolaan konflik ini. Nah, yang pertama, definisi yang pertama menurut Daniel Weber, bahwa konflik tidak lebih dari adanya beberapa pilihan yang saling bersaing dan tidak selaras. Itu definisi yang pertama. Kemudian dari Robbins, bahwa konflik ini merupakan sebuah upaya dengan sengaja dibuat oleh si A untuk mengimbangi dari si B dengan beberapa bentuk penghalang, sehingga mengakibatkan si B frustasi dalam mencapai tujuannya. Nah, dari definisi ini nampak yang pertama yang dapat kita simpulkan bahwa konflik ini adalah suatu kondisi yang tanpa adanya keharmonisan. Yang kedua adalah suatu kondisi di mana kemungkinan terjadi suatu pertentangan. Yang ketiga, suatu kondisi di mana tidak ada kesepakatan. Dan yang terakhir, konflik merupakan suatu kondisi dinamis. Jadi tergantung dari perkembangan lingkungan strategis dari sebuah organisasi tersebut. Nah, selanjutnya, pandangan terhadap konflik ini saya sampaikan ada dua. Yang pertama menurut Robbins, ya. Jadi Robbins ini membagi bahwa ada tiga, ya. Ada tiga pandangan terhadap konflik yang terjadi. Yang pertama adalah pandangan tradisional, di mana dalam pandangan ini meyakini bahwa semua konflik ini harus dihindari. Jadi karena dianggap sesuatu yang merugikan.
Jadi bahkan di dalam pandangan ini sesuatu itu telah terjadi yang tidak beres di dalam sebuah organisasi. Boleh jadi karena mungkin pihak manajemen gagal dalam menjalankan komunikasi dengan anggotanya, atau bisa juga adanya kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang sehat di dalam sebuah kepemimpinan. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah human relation. Jadi percaya bahwa konflik ini alamiah dan tidak bisa untuk dihindari. Jadi bahwa ini adalah sesuatu yang sulit untuk dihindari. Bahkan pada suatu kondisi tertentu boleh jadi selalu ada dan selalu ada terus, sehingga kita tidak bisa lari, dan oleh karena itu kita harus menghadapinya. Yang ketiga itu adalah interactionist, ya ini yakin bahwa konflik ini adalah tidak hanya sebuah kekuatan positif, namun juga mutlak diperlukan. Jadi ini menganggap bahwa tidak dihilangkan atau tidak dihindari, dan kita juga tidak menghindar, tetapi malah harus muncul, ya harus dimunculkan dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya pandangan yang kedua ini yang disampaikan oleh Stoner dan Freeman. Ia berpandangan bahwa ada dua pandangan. Yang pertama adalah pandangan tradisional, yang kedua adalah pandangan modern. Nah, apa perbedaan dari dua pandangan ini? Dapat kita lihat dari tabel bahwa yang pertama, pandangan tradisional atau pandangan lama itu, konflik itu dapat dihindarkan, kemudian konflik itu disebabkan karena kesalahan-kesalahan manajemen, kemudian konflik itu mengganggu organisasi, tugas manajemen adalah menghilangkan dan pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan penghapusan konflik. Jadi menurut pandangan lama ini bahwa bagaimanapun diupayakan agar konflik ini tidak pernah ada di dalam sebuah organisasi. Nah, berbeda dengan pandangan baru, dalam pandangan baru atau pandangan modern, bahwa konflik ini tidak dapat dihindarkan, kemudian konflik timbul oleh banyak sebab, termasuk mungkin struktur organisasi atau perbedaan tujuan yang tidak dapat kita hindarkan, atau juga ada perbedaan dalam persepsi. Kemudian konflik ini memang dapat membantu atau menghambat pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi, dan tugas manajemen adalah mengelola. Jadi kalau yang tadi itu adalah menghilangkan, sekarang dari yang ada bagaimana dikelola sehingga menjadi suatu potensi yang bermakna untuk kemajuan sebuah organisasi. Nah, selanjutnya kita unsur-unsur apa yang harus ada di dalam konflik ini? Yang pertama harus ada aktor, yang kedua harus ada objek, yang ketiga harus ada situasi. Aktor itu minimal terdapat dua pihak yang bersengketa. Jadi kalau cuma sendiri itu mungkin unsurnya tidak lengkap, ya. Jadi unsur lengkap itu adalah minimal dua atau lebih. Bisa jadi nanti 2, 3, atau mungkin dalam jumlah yang lebih besar. Kemudian yang kedua objek. Terdapat objek yang dipertentangkan. Apakah tentang kebijakan, apakah tentang tata laksana, apakah tentang hal-hal sesuatu yang diputuskan, ya. Kemudian situasi, jadi ada aturan yang berlaku, budaya kerja yang berlaku, yang dianut di dalam sebuah organisasi. Misal, sebuah organisasi dianut budaya mufakat. Tatkala keputusan itu diputuskan sepihak, nah ini juga nanti akan memunculkan sebuah konflik karena tidak sesuai dengan situasi yang ada. Nah, oleh karena itu di dalam konflik tadi ada 3 hal pokok yang harus ada. Yang pertama harus berkaitan dengan perilaku terbuka, bisa muncul karena adanya ketidaksetujuan antara individu dan kelompok yang dibiarkan akan memuncak. Yang kedua
karena ada dua persepsi yang berbeda. Jadi yang pertama adalah ada perbedaan ya perilaku, kemudian persepsi, dan ketiga adanya perilaku yang dilakukan secara sadar untuk menghalang-halangi. Nah, ini boleh jadi di dalam sebuah konflik ini bisa terjadi. Nah, beberapa penyebab dari prinsip-prinsip tadi, lalu akhirnya kita coba mengkaji apa saja sih sebenarnya penyebab munculnya konflik tadi. Yang pertama ya, adanya perbedaan kepentingan. Yang kedua, adanya perbedaan cara pandang, adanya perbedaan peraturan yang dianut, adanya perbedaan pengertian dan pemahaman, adanya ketidakjelasan tujuan, adanya perubahan situasi baru. Nah, misalkan sebagai contoh ini ya, sebagai contoh di adanya perbedaan peraturan yang dianut. Misalkan di dalam review sebuah proposal, si A mungkin menggunakan pedoman A, si B menggunakan pedoman B. Nah, di antara pedoman itu misalkan tentang bagaimana membuat sitasi, apa yang A berdasarkan Vancouver, yang B berdasarkan Harvard. Nah, tatkala ini dipertemukan, maka akan terjadi pertentangan karena tidak ada kesepahaman. Yang satu berdasarkan Harvard, yang satu berdasarkan Vancouver. Nah, ini secara sederhana itu permasalahan yang mungkin muncul. Nah, bisa juga di dalam kehidupan ya, dalam kehidupan, terutama kehidupan misalkan kita mahasiswa ini dalam kehidupan kampus, misalkan berbeda kepentingan. Yang satu ingin berkelompok, belajar kelompok itu karena ingin memanfaatkan temannya untuk menyelesaikan tugas. Tapi yang satu berkelompok itu ingin supaya pendapat mereka bisa beragam dan mereka lebih cepat selesai. Nah, kalau ini dipertentangkan atau dipertemukan, nah ini juga memunculkan suatu permasalahan, ya. Nah, demikian juga yang beberapa hal-hal yang lainnya. Nah, selanjutnya apa saja tingkatan daripada konflik ini? Jadi tingkatan daripada konflik ini, yang pertama itu adalah konflik diri. Jadi gangguan yang terjadi pada diri sendiri, kemudian konflik antar individu, kemudian konflik dalam kelompok kerja, ya. Nah, misalkan dalam yang kedua adalah yang berdasarkan antar individu. Jadi konflik antar individu satu dengan individu yang lain. Jadi ini bisa terjadi karena adanya ketidaksesuaian cara pandang ya terhadap masalah tertentu antara individu satu, individu yang lain. Nah, ini juga akan menyebabkan terjadinya konflik dengan bermacam-macam ya. Bisa juga dalam bentuk perbedaan posisi pekerjaan di dalam organisasi atau di dalam kelompok, atau masalah-masalah pengaturan kerja yang kurang adil. Nah, ini juga akan memunculkan. Nah, kalau yang terakhir, yang ketiga, itu adalah konflik di dalam kelompok kerja. Jadi perseteruan yang terjadi dalam kelompok kerja. Yaitu ini bagaimana terjadinya? Misalkan adanya sanksi dan tekanan dari kelompok terhadap individu atas pekerjaan yang telah ditentukan di dalam organisasi. Misalkan dia individu tersebut lalu akhirnya merasa tertekan, ya. Dan akhirnya kan ini memunculkan juga konflik antara individu dengan organisasi. Nah, ini adalah contoh yang ketiga. Nah, selanjutnya kalau kita lihat jenis, kalau tadi adalah tingkatan, apakah pada tingkat individu permasalahannya, apakah pada tingkat interpersonal, apakah dengan organisasi atau kelompok. Nah, sekarang bagaimana jenis konflik tadi? Konflik tadi kita bagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan fungsional, yaitu konflik yang mendukung pencapaian tujuan. Nah, ini sebagai contoh
Misalkan kita lakukan kompetisi. Kompetisi itu adalah salah satu dari contoh adanya konflik. Misalkan mahasiswa berkompetisi untuk mendapatkan prestasi tertinggi. Karena prestasi yang tertinggi itu nanti akan mendapat penghargaan atau mendapat beasiswa dan lain-lain. Nah, akibatnya mereka akan terjadi usaha-usaha yang mungkin boleh jadi usaha-usaha tersebut ada persinggungan ya, atau ada gesekan-gesekan. Nah, kemudian yang kedua ada konflik disfungsional. Nah, kalau konflik ini betul-betul tidak ada hubungannya dengan tujuan. Misalkan perkelahian antara si A dengan si B karena masalah rumah tangga atau masalah di keluarga dibawa di dalam organisasi atau dalam kelompok, dan ini adalah sesuatu yang disfungsional. Ini yang sangat menghambat untuk pencapaian tujuan organisasi. Nah, selanjutnya kita coba menjelaskan bagaimana proses konflik tersebut. Nah, ini kalau kita perhatikan, prosesnya ini mulai dari laten, kemudian ada antecedent, condition, kemudian ada lagi perceived, kemudian ada manifest, kemudian ada calming, infringing, dan nanti akan mengakhirkan result. Dalam hal ini nanti negatif atau positif. Ini kalau kita coba terjemahkan, yang pertama laten itu adalah berbagai macam kondisi emosi yang muncul dirasakan sebagai hal yang biasa dan tidak dipersoalkan sebagai hal yang mengganggu ya. Kemudian antecedent condition itu mulai mengganggu. Ini sudah mulai muncul ada perasaan terganggu ya, terganggu karena mungkin ada perbedaan tujuan, nilai, peran dan lain-lain. Kemudian baru ada persepsi bahwa konfliknya sudah muncul sebagai akibat dari gangguan-gangguan yang tidak terselesaikan tadi, lalu dalam bentuk manifest. Nah, manifest ini adalah upaya mengantisipasi timbulnya konflik dan sebab akibat. Sebuah individu atau organisasi akan cenderung melakukan berbagai mekanisme pertahanan ya, melalui perilaku-perilaku yang nanti akan dia tunjukkan. Nah, kemudian calming and freezing. Jadi dua tindakan ini perlu diambil dalam menyelesaikan konflik, yaitu dengan berbagai strategi dan mekanisme atau pengelolaan konflik, sehingga nanti akan kita lihat hasil daripada konflik ini apakah nanti akan positif ataukah nanti akan negatif. Nah, dalam contoh yang selanjutnya dalam ini ya, ini tadi yang saya sampaikan ada laten dan lain-lain. Nah, kemudian di dalam contoh selanjutnya kita coba mendiskusikan dalam kaitan proses tadi. Ya, misalkan kita coba yang dari hasil. Dari hasil itu nanti contohnya kinerjanya meningkatkah apa kinerja menurun. Nah, kemudian pada tahap sebelumnya atau tahap 4 itu kita lihat nanti apakah ini disebabkan karena perilakunya. Jadi perilaku pihak-pihak yang bersengketa dan juga merupakan reaksi dari orang ya. Nah, kemudian di dalam pengelolaan tadi di tahap 3 itu ya, bagaimana pengelolaannya? Apakah dengan bersaing, apakah dengan kerjasama, apakah dengan kompromi, apakah dengan menghindar, atau dengan mengakomodasi. Ini tadi ya yang ini perlu diambil menyelesaikan tadi dengan berbagai mekanisme ya. Kemudian baru kita lanjut ke yang sebelumnya lagi, apakah nanti tahap kedua, apakah konflik ini sudah dipersepsikan dan sudah mulai dirasakan ya. Kemudian sedangkan antecedennya sendiri, apakah karena faktor komunikasi, apakah karena faktor struktur, apakah karena faktor variabel pribadi. Jadi
ini mulai nomor 2, ini merupakan tahap 1 dalam proses, sedangkan laten ini belum dihitung di dalam proses terbentuknya konflik. Yang sudah mulai dihitung ini tahap 2, ini antecedent menjadi tahap 1, ini tahap percept ini tahap 2, tahap 3 dan seterusnya, sehingga ada secara keseluruhan ada 5 tahapan. Jadi tahapan 1 tadi sebagai contoh, antecedentnya atau faktor yang mempengaruhinya apakah karena komunikasi, apakah karena struktur, apakah variabel atau hal pribadi ya, variabel pribadi. Nah, kemudian pada tahap 2 yang kognisinya dan personalisasinya, kita lihat apakah konfliknya ini sudah dipersepsikan dan sudah dirasakan. Kemudian di tahap 3 itu bagaimana maksud penanganan konflik tadi, apakah dengan bersaing, kerjasama, berkompromi, menghindar, berakomodasi dan lain-lain. Baru pada tahap yang keempat, bagaimana perilakunya, perilaku terbukanya, siapa, perilaku para pihak dan reaksi daripada para pihak. Baru yang kelima dapat kita lihat nanti apakah nanti akan berdampak positif bagi kinerja, apakah berdampak negatif bagi kinerja. Nah, selanjutnya kita akan melihat dampak tadi ya, dampak. Nah, dampak tadi itu sebenarnya dipengaruhi oleh yang pertama adalah skala daripada konflik sendiri, kemudian yang kedua dipengaruhi oleh tingkatan, yang ketiga mungkin dipengaruhi oleh objeknya, objek yang dipersengketakan. Misalkan skalanya itu misalkan apakah skalanya mungkin dalam bentuk sosial, ya dalam bentuk skala sosial, apakah ekonomi, apakah keamanan dan lain-lain, itu boleh jadi skala yang dipertentangkan. Nah, sedangkan yang menjadi tingkatan, ya tingkatan itu apakah pada tingkatan individu, apakah pada tingkatan interpersonal, apakah pada tingkatan organisasi. Dan ini yang beberapa hal yang menyebabkan dampak itu ya, akan munculnya dampak. Nah, dampak itu dapat kita bagi 2. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positif itu misalkan motivasinya meningkat, loyalitas meningkat, ikatan kelompok lebih erat, kreativitas meningkat, membantu upaya mencapai tujuan. Ini yang positifnya. Nah, bagaimana yang negatifnya? Yang negatifnya misalkan malah produktivitas menurun, kemudian kepercayaan merosot, informasi dirahasiakan sehingga arus komunikasi itu berjalan kurang baik, atau timbul masalah-masalah moral, ya. Kemudian terakhir proses pengambilan keputusan ini akan tertunda karena berbagai permasalahan yang ada tadi. Nah, ini adalah beberapa dampak. Kita menghendaki bahwa dampak positiflah yang kita dorong lebih maksimal daripada dampak negatif. Nah, demikian juga pada saat di organisasi atau pada saat mahasiswa berkelompok, ya, baik dalam kelompok belajar maupun dalam berorganisasi. Ini yang juga harus menjadi perhatian. Karena kita lihat bahwa hubungan konflik dengan prestasi tadi, ini akan kita lihat bagaimana performanya. Kemudian ini yang sumbu Y ini adalah kinerja, kemudian atau prestasi kerja, sumbu X itu adalah konfliknya. Jadi kalau kita perhatikan ya, konflik itu seperti kurva normal. Jadi walaupun di satu sisi itu juga ada dampak positif, tetapi dia kan seperti kurva normal. Pada suatu saat dia akan mencapai titik optimal. Tapi hati-hati, pada tahap selanjutnya dia akan menjadi masalah, ya, yang awal-awal itu menjadi permasalahan yang bagus, tetapi akhirnya akan menjadi permasalahan yang tidak bagus. Nah, ini sebagai contoh misalkan adanya kompetisi tadi yang saya jelaskan, adanya kompetisi di awal-awal, semua orang mungkin akan belajar, akan berusaha maksimal sehingga tercapai, ya,
jadi prestasinya maksimal. Tetapi kalau ini terus menerus, ya akhirnya akan terjadi perpecahan. Kenapa muncul perpecahan? Karena ini terus terjadi gesekan-gesekan terus-menerus yang mengakibatkan akhirnya komunikasi, interaksi, dan lain-lain itu semakin terganggu. Nah, oleh karena itu kita dengan memperhatikan korpa normal ini, meskipun kita menganut pandangan modern, kita tetap hati-hati dan waspada bahwa suatu saat konflik yang ada itu akhirnya akan memunculkan perpecahan, ya, perpecahan. Nah, oleh karena itu, agar kita bisa mengelola masalah-masalah tadi dengan baik, maka pengetahuan kita tentang manajemen atau pengelolaan konflik ini harus benar-benar dipahami. Nah, manajemen itu sendiri adalah kegiatan mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, sedangkan manajemen konflik ini adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari, mengurangi risiko, atau menyelesaikan konflik sehingga tidak mengganggu kinerja organisasi. Nah, kemudian dalam manajemen atau pengelolaan konflik ini yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kita harus melakukan skala prioritas, karena mungkin sangat banyak nanti alternatif pemecahan yang bisa kita peroleh dengan melalui kajian-kajian atau melalui analisis-analisis tertentu. Oleh karena itu harus dilakukan skala prioritas agar tidak menimbulkan kekacauan dalam koordinasi dan integrasi, terutama ini dalam sebuah organisasi. Apa saja? Ini matrik, ya, ini matrik untuk penyelesaian masalah. Jadi dari sini yang pertama ada beberapa, ini yang di tengah-tengah adalah kompromi, itu mencari solusi yang dapat diterima oleh semua orang, kemudian ada mendominasi, kemudian ada berkolaborasi, mengakomodasi, dan menghindar. Nah, ini dapat kita jelaskan. Yang pertama adalah dominasi. Jadi ini merupakan penyelesaian konflik yang menggambarkan satu pihak mengalahkan dan mengorbankan yang lain. Sedangkan yang akomodasi itu merupakan penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetisi bayangan, ya, bayangan yang memberikan keseluruhan penyelesaian pada pihak lain tanpa usaha untuk memperjuangkan tujuannya sendiri. Sedangkan kolaborasi itu merupakan usaha untuk memuaskan kedua belah pihak. Nah, kemudian ada lagi yang penghindaran. Menghindari konflik dapat dilakukan jika isu dan masalah yang memicu konflik ini terlalu penting, atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkan, maka penghindaran merupakan strategi yang cocok digunakan, ya. Kemudian yang terakhir adalah kompromi. Jadi masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan dan saling memberi dan menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan dan dapat menguntungkan semua pihak. Nah, ini dapat kita perhatikan kapan kita harus melakukan kompromi, kapan kita harus melakukan dominasi. Ini kalau kita lihat dari segi matrik yang sumbu X, ya, sumbu X ini adalah yang internal. Jadi bagaimana ketegasan yang kita miliki. Kita ini tegas atau tidak yang pengambil keputusan. Ya, kalau semakin tegas ada dua pilihan, yaitu berkolaborasi atau mendominasi, ya, atau kalau kita tidak tegas ada mengakomodasi atau menghindar. Nah, tetapi bukan hanya ketegasan itu, kita juga harus memperhatikan eksternal. Nah, memperhatikan eksternal yaitu toleransi. Toleransi. Jadi kalau toleransi orang terhadap kita itu bagus, yang tinggi, ya
sebaiknya kita mengakomodasi. Tapi kalau dia juga tidak toleran dengan kita, toleransinya rendah, ya bisa menghindar. Nah, inilah beberapa contoh penggunaan matrik dalam menyelesaikan konflik. Sekali lagi, bahwa konflik ini bisa konflik di dalam organisasi, misalkan organisasi kemahasiswaan, atau konflik dalam kelompok, misalkan kelompok belajar, atau pada skala-skala yang lebih besar lagi. Nah, ini yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen konflik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.